Selamat datang di kelas 11, kelas baru, semester baru, dan pelajaran baru. Nah, semoga kalian tetap memiliki semangat baru untuk belajar walau hanya dari rumah saja. Pelajaran baru yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah komputer akuntansi. Perkenalkan, saya guru pengajar kalian, Angela Mersivina Indriani MPD. Untuk komputer akuntansi, materi kita semester ini itu komputer akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan nanti untuk semester depan, kita akan mempelajari tentang komputer akuntansi perusahaan dagang. Sekarang kita ke komputer akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, perusahaan jasa. Kita ingat-ingat dulu, ini di semester kemarin, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang usaha utamanya adalah memberikan pelayanan jasa. Jadi penghasilannya, pendapatannya itu diperoleh dari memberikan pelayanan jasa. Contohnya apa? Ada salon, ada dokter, ada bengkel, ada tukang jahit, ada laundry, dan lain sebagainya. Ada yang memberikan jasa telekomunikasi, ada yang memberikan jasa angkutan. Nah, itu semua juga perusahaan jasa. Ada banyak. Nah, setelah kalian ingat-ingat perusahaan jasa contoh-contohnya, sekarang kita masuk ke siklus akuntansinya. Kenapa sih kita mempelajari siklus akuntansi? Karena di perusahaan pasti ini dilakukan, siklus akuntansi ini. Selama perusahaan itu tetap ada, tetap berdiri, siklus akuntansi ini akan kita lakukan. Nah, kalian masih ingat siklus akuntansi itu terdiri atas kegiatan apa saja? Ya, ada 3. Ada tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Nah, tahap pencatatan itu dari penjurnalan dan posting. Kemudian tahap pengiktisaran itu dari membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, jurnal penutup, kemudian memposting jurnal penutup ke buku besar, membuat neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu, tahap laporan. Tahap laporan ini adalah menyusun laporan keuangan. Ada berapa? Ya, ada 5. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Ketiga ya, apalagi yang 2? Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 laporan ini yang kita buat, kita susun di tiap-tiap perusahaan. Oke, kita sudah ingat apa itu perusahaan jasa, kita sudah tahu siklus akuntansinya bagaimana. Nah, sekarang kita ke komputer akuntansinya. Apa itu komputer akuntansi? Sudah jelas ya, dari namanya saja, komputer dan akuntansi. Berarti kalian mengerjakan data-data akuntansi di komputer. Sebenarnya ini sudah kalian lakukan di semester kemarin. Kalau kalian masih ingat, ya di pelajaran spreadsheet. Pelajaran spreadsheet, Microsoft Excel, kita mengerjakan komputer akuntansi itu yang paling dasar. Ya. Jadi kita memanfaatkan fitur di Microsoft Office, itu Excel, untuk mengerjakan data-data akuntansi. Keunggulan komputer akuntansi. Apa saja sih keunggulannya? Sebenarnya ini bisa kalian jawab sendiri loh. Kalian ingat-ingat waktu pelajaran kelas 10 kemarin. Antara kalian mengerjakan siklus akuntansi di komputer dengan mengerjakan siklus akuntansi secara manual. Ada bedanya nggak? Pasti ada ya. Nah, kalau manual kalian harus menulis tangan sendiri, membuat dari jurnal, buku besar, dan seterusnya sampai ke laporan keuangan. Ya. Tapi kalau untuk komputer akuntansi, spreadsheet, kalian hanya tinggal mengetikkan saja, ya kan?
tinggal mengetikkan saja transaksinya, ngetik rumusnya, kemudian menjadi laporan keuangan. Ya. Nah, ini akan menjadi lebih hemat biaya. Kenapa? Kalian tidak butuh kertas banyak. Kalian hanya butuh komputer satu aja cukup. Kan? Nah, selain itu juga pekerjaannya akan lebih cepat. Lebih cepat. Kalau komputer akuntansi kalian cuma tinggal ngentri, masukkan, ketik, dan laporan keuangannya sudah jadi, langsung jadi. Nah, ada banyak lagi keunggulan komputer akuntansi yang bisa kalian cari, bisa kalian baca di buku yang sudah kalian pinjam dari perpus, bisa kalian cari dan baca sendiri. Oke? Nah, sekarang tentang program komputer akuntansi. Apa sih yang kita gunakan untuk komputer akuntansi? Sebenarnya program komputer akuntansi itu ada banyak sekali. Ya. Yang umumnya kita pakai di sekolah itu kita mempelajari tentang MYOB, Mind Your Own Business. Nah, kemudian ada Accurate juga, ada Sahir juga. Nah, selain 3 ini ada apa lagi? Ada banyak dan lain-lain. Ada banyak. Kadang untuk perusahaan dia punya sistem komputer akuntansinya sendiri. Ya, apalagi perusahaan besar. Itu biasanya punya sistem komputer akuntansinya sendiri. Nah, tapi untuk perusahaan menengah ke bawah, kalau mau pakai komputer akuntansi bisa atau tidak? Sangat bisa. Paling gampang lewat HP pun juga bisa kalian mengerjakan. Coba kalian cari di Play Store, itu akan ada banyak sekali program-program komputer akuntansi yang bisa kita gunakan. Ya, mungkin karena keterbatasan kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa mengerjakan di lab komputer, mungkin kita akan menggunakan HP nanti. Oke, kita lihat situasi dan kondisi yang ada nantinya. Nah, tapi sebenarnya walaupun program komputer itu ada banyak, biasanya aktivitasnya itu mirip-mirip. Yang pertama menyiapkan data awal perusahaan. Jadi kayak nama perusahaan, kemudian jenis usahanya apa, nah seperti itu. Kemudian membuat daftar akun. Nah, akun-akun yang digunakan di perusahaan itu apa saja sih? Kalau perusahaan jasa, itu kita kira-kira butuhnya akun apa saja? Kan ada akun kas, ada piutang, ada hutang, ada modal, itu kan. Nah, itu kita tinggal menyesuaikan. Kemudian menyesuaikan pajak. Nah, sekarang walaupun dia hanya UMKM, itu tetap kena pajak. Makanya kita perlu menyesuaikan pajak di sini. Setelah itu kita mengentri saldo awal perusahaan, mengentri transaksi perusahaan, mengentri transaksi penyesuaian, mencatat entry penyesuaian, kemudian langsung tinggal menampilkan laporan keuangan. Nah, ini kita cukup mengentri transaksi, laporan keuangan langsung jadi. Salah satu keunggulan dari komputer akuntansi. Lebih cepat. Hari itu, transaksi hari itu kita entry, hari itu juga laporan keuangannya mau kita tampilkan, itu bisa menggunakan komputer akuntansi. Lebih cepat. Nah, selain itu, kita bisa membuat backup file. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan komputer kita bisa membackup. Kita sudah punya backupnya, filenya, aman. Apalagi sekarang kita bisa melakukan penyimpanan di awan, ya kan? Jadi selama kita punya akunnya, kita ingat passwordnya, kita buka misalnya kita beli komputer baru atau beli HP baru, itu tetap kita bisa membuka laporan keuangan dan transaksi yang sudah kita catat sebelumnya. Lebih gampang, lebih cepat, lebih aman. Nah, sekian untuk penjelasan tentang komputer akuntansi di pertemuan pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita membahas lebih jauh lagi bagaimana sih mengerjakan komputer akuntansi ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Tetap semangat, oke?